Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas static root menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum masuk ke konfigurasi sebuah penentuan jalur, di mana jalur tersebut ditentukan oleh administrator. Jadi admin yang mengentry atau menginput informasi pada tabel routing di setiap routernya. Oke, baik, kali ini saya sudah menyiapkan topologi dengan 3 router dan 3 klien di masing-masing router. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Bagaimana? Kita masuk ke router 0. Kita menggunakan mode CLI. Oke, kita nyalakan dulu di masing-masing router untuk powernya. Oke, kemudian aktifkan dengan command enable. Nah, ketika tandanya sudah berganti menjadi takar, itu adalah mode privilege mode di mana kita bisa melakukan beberapa monitoring, seperti trace route, ping, show IP route, dan lain-lain. Kita lakukan konfigurasi terminal. Nah, di sini kita bisa melakukan full configuration. Pertama, kita masuk ke interface serial 0/0 sesuai topologi yang terhubung ke router 1. Kita aktifkan interface-nya. Setelah itu, masukkan alamat IP address-nya. Oke, sekarang kita masuk ke interface Ethernet 2/0. Kita beri alamat IP address juga 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Maka tanda kabel ke switch sudah berganti menjadi hijau. Sekarang kita masuk ke router 1. Kita aktifkan dulu untuk routernya. Kita masuk ke CLI. Caranya sama, kita tunggu. Nah, pastikan di sini warnanya berubah menjadi hijau. Oke. Alamat IP address-nya 10.10.10.2 dengan subnet mask-nya prefix 30. Kemudian kita beri IP ke jaringan lokal router tersebut. Interface serial 1/0 kita ketikkan dengan shutdown, kemudian berikan IP address beserta subnet mask tersebut sesuai dengan video.
Oke. Setelah itu kita masuk pada router 2. Kita lakukan hal yang sama pada router 0 dan router 1. Oke. Oke, setelah setting di router, sekarang kita setting di PC-nya. Oke, kita masuk ke PC 0, kita masuk ke desktop, kita pilih IP configuration. Nah, karena kita mengisikan alamat IP-nya secara manual, maka kita pilih static. Terserah kita ini mau berapa. Jadi alamat di sini harus satu network dengan router. Kita masuk ke PC 1, caranya sama kayak PC 0 tadi. Pilih IP configuration, kita kasih IP address, subnet mask juga default. Setelah itu kita keluar. Nah, setelah semua IP tersetting di router maupun di PC client, sekarang kita akan melakukan proses routing secara statik. Oke, dan jalurnya kita tentukan sendiri atau administrator sendiri gitu. Nah, di sini ada yang namanya formula atau rumus yang bisa kita jadikan acuan kayak gitu. Karena di sini kita menggunakan Cisco, kita menggunakan formula yaitu destination, max, dan next hop. Oke, ini adalah acuannya. Gitu. Misal kita masuk ke router 0, kita masuk ke global configuration-nya, kita ketikkan IP root. Nah, destinasinya mana? Misal kita mau ke PC 1 gitu ya. Karena PC 1 alamat networknya 192.168.2.0 dengan max-nya 255.255.255.0 atau 24 tadi. Nah, dengan next hop dari router 1 yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita routing lagi ke klien yang berada di router 2. Oke. Nah, untuk mengecek konfigurasi ini berhasil atau tidak, kita masuk ke privilege exit mode untuk melakukan monitoring seperti show IP route. Gitu. Nah, di sini ada flag S, itu ada keterangan S itu adalah static. Nah, sekarang kita masuk pada router 1, kita lakukan konfigurasi yang sama.
kita lakukan routing ke PC 0 dan PC 2. Beritanya sama, IP route, ketikkan destination networknya. Nah, jadi ini adalah proses routing dari router 1 ke PC client router 0. Sekarang kita akan melakukan routing ke PC yang berada di router 2. Nah, caranya sama. IP-nya 20.20.20.2 dengan IP address sesuai tujuan routingnya. Kita cek. Nah, di sini sudah ada flag S-nya, yang artinya routing sudah terdapat pada tabel routing di setiap routernya. Routernya sudah berjalan. Sekarang kita masuk ke router 2. Kita lakukan hal yang sama. Oke, kita lakukan routing juga ke PC 1 yang terhubung langsung dengan router 1. Nah, di sini juga sudah ada flag S-nya, yang artinya perintah yang kita gunakan untuk melakukan routing static itu sudah ada pada tabel di setiap routernya. Oke, sekarang kita lakukan ping dari segi klien ke klien. Apakah berhasil juga? Kita masuk ke desktop, kita pilih yang namanya command prompt. Di sini kita ping. Nah, di sini sudah ada pesan reply-nya, yang artinya pesan yang kita kirim sudah sampai ke PC 2. Nah, di sini bagaimana ke PC 2? Kita lihat. Lakukan hal yang sama, ping. Nah, di sini sudah berhasil. Awalnya memang time out karena kita butuh proses untuk mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 2. Oke, nah di sini sudah berhasil dari place. Oke. Jadi di sini setiap PC sudah bisa melakukan komunikasi pada PC yang lainnya. Oke, itu adalah static route. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi static route. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.